justru yang dilontarkan di sini. Hanya itu saja yang lalu kemudian ibu tadi mendorong kita dan tidak mungkin selesai di tempat ini. Apa sih ibadah? Kemarin saya di satu tempat di lingkungan kami tidak diperbolehkan ada ibadah dalam satu kegiatan. Tapi lalu panitia mengatakan membacaan ayat suci Al-Quran. Hemat saya itu ibadah. Tapi rekan diri kanan saya yang adalah alim ulama mengatakan itu bukan ibadah. Lalu saya juga berpikir, lalu mana ibadah? Nah, sama seperti agama. Menurut pemerintah kita, keharian dan lain-lain itu bukan ibadah, bukan agama. Hanya enam agama. Tahu-tahu menurut kacamata sosiologi agama, saya latar belakang itu, kepercayaan itu juga agama. Membatasinya apa? Dan membatasnya apa? Itu kan sama seperti itu. Tapi terbantu karena jelas ada ketentuan undang-undang mengenai agama, ya. Tapi mengenai ibadah belum. Kawan-kawan, Romo, tolonglah kita meresponnya. Pemerintah dululah menjawab. Terima kasih Bapak Moderator. Saya didudukkan Pak, izin. Saya jawab dulu. Ada penghayat, ada agama. Penghayat itu juga agama, kata beliau. Itu betul. Kalau di luar negeri namanya penghayat itu agama lokal. Kalau di Indonesia ini, sebagaimana PBM nomor 41 tentang penghayat. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang ini mereka ini kelompok ya boleh saja lah itu ini itu, tapi memang wujudnya itu ada jutaan orang. Saya ada datanya, ada ini, Pulau Jawa, di Pulau Sumatera ada, di Kalimantan ada, di mana. Nah kemudian dari Bunda tadi bagus. Beliau itu menyampaikan ada semangat patriotisme dari jiwanya. Beliau itu kepingin rukun. Caranya rukun harus begini. Kami setuju Pak. Ini merupakan masukan-masukan. Jadi yang disampaikan itu ada yang berupa tanggapan, ada yang berupa saran. Pertanyaannya ke saya nggak ada. Jadi bagus. Dari GMMI, Presidium GMI bagus. Saya setuju. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Nah bahasanya pemerintah begitu Pak. Jadi nggak bisa langsung oke, kami sampaikan kepada pimpinan Pak. Terutama Mas Kris. Saya juga manusia Pak, sama dengan Pak Kris. Kalaupun saya misalnya mengalami seperti Pak Kris, pasti ada sesuatu yang terlukai dalam hati. Oleh karena itu saya sampaikan, memang urusan agama ini Pak, itu tidak bisa langsung hukumnya bagaimana, tidak bisa. Karena terkait dengan perasaan yang sangat mendalam. Saya Pak, setiap kali jika Yasmin itu ada kebaktian trotoar, saya selalu ada di. Saya biasanya ngopi-ngopi sama Kapolres, sama dari tim sana. Minum kopi, bukan senang-senang, bukan melihat apa yang terjadi. Terus selalu, apalagi didesak ke rumahnya Pak Perangin-angin. Itu dalam hati itu juga ada panggilan jiwa itu. Ya Allah, ini saudara saya mau ibadah. Ada. Tapi kami karena orang pemerintah dan yang saya lakukan ya aturan-aturan. Dan kami sudah berupaya Pak, bagaimana caranya jika Yasmin bisa selesai. Sampai-sampai saya pernah diundang di Jakarta Pusat kelompok Betawi. Kebetulan ada mungkin jika Yasmin mungkin jemaat sana. Bagaimana Pak kondisinya seperti ini kalau menurut Bapak? Akhirnya saya waktu itu jawab, Pak, kalau memang Bapak itu sungguh-sungguh, datanglah
bersama pengurus GKI Yasmin ke wali kota. Kalau di situ nggak bisa dibangun, berarti saya harus bangun di mana? Malah saya sarankan seperti itu. Ada dalam lubang jiwa kami itu solidaritas ya, ternyuh ada. Saya bertanya kepada diri saya, ini masalahnya sebetulnya nggak berat, masalah ringan, masalah sederhana. Tapi kenapa kemudian menggelinding semakin kuat, terus semakin sulit diurai gitu. Kalian ini bisa juga. Nah, dengan model sering begini, Ya. barangkali bisa pendekatan ini komunikasi, pendekatan persuasi. Saya nggak rela sebetulnya dalam hati itu ada saudara kita yang mau ibadah aja terus kesulitan gitu. Tapi satu sisi saya mendengar dari perangkat-perangkat sana, ini terjadi konflik antara pengguna ibadat itu dengan masyarakat setempat. Terus kemudian demo, terus akhirnya sampai seperti ini. Terus bagaimana Pak Wali Kota? Pak Wali Kota sesungguhnya mereka ini juga ada solidaritas, ada kasihan gitu. Kalau nggak salah di sana ada gedung harmoni yang disiapkan untuk jemaat. Tatkala di situ ada kesulitan, ya karena pro kontra tadi itu ya di masyarakat, nah di sanalah ibadah. Nah, kemudian disiapkan di Semeru 33. Saya dengar Pak, ini memang debatable ya. Mungkin GKI Yasmin menanggapi lain, saya kurang ngerti. Pemerintah Kota Bogor menganggarkan 4 miliar. Pemerintah Jawa Barat menganggarkan 6 miliar, itu 10 miliar untuk menyiapkan tempat ibadat itu. Itu sering didengung-dengungkan Pak pemerintah. Depdagri juga dengar. Dan sekarang kalau nggak salah Semeru 33, Dr. Semeru 33 itu sudah terbeli. Saya kira Pak, kalau saya ya, urusan apa kek kalau ini terus-terusan nggak selesai, sudahlah kita kasih kepada jemaatnya saja. Jemaat itu jumlahnya banyak. Bagaimana caranya cepat selesai bisa melakukan ibadah dengan tenang. Urusan debatable yang benar mana yang salah mana nggak selesai Pak kalau itu. Tapi memang ada ilmu adu domba di situ. Nah, Maaf, tapi pengadilan opini itu sebab ini sudah terlibat di bangsa dan negara kita. Itu yang mohon maaf. Di situ makanya tugas bapak-bapak, abang-abangku ini semua ini bagaimana ini. Baik, Saya masih pakai keyakinan seperti itu. Ya, itu. Enggak, kadang-kadang terlalu ini saya. Kemudian kita sering ketemu aja ngobrol-ngobrol aja Pak, menjadi sahabat gitu Pak. Memang urusan gini-gini itu harus menjadi sahabat dulu, kemudian kita saling dorong, saling anu gitu. Ya. Kita kan, Ya, kalau saya gitu- pas saja nggak pernah ketemu saya. Tadi waktu di DPR sana, saya memang hadir disuruh mewakili Pak. Dari Depdagri hanya 2 orang, saya sama staf saya. Dan saya tidak tahu apa-apa, itu hanya mendengarkan aja. Ya kalau gitu nanti saya cerita banyak Pak. Ya. Jadi yang Bapak Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, nanti kita tunggu diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Saudara, lupa Mendagri ada trauma bagi orang Kristen menerima tawaran seperti itu. Bekasi diberi pemerintah tempat, setelah masuk ke tempat itu dibiarkan tidak diurus lagi. Itu dia orang yang membesoal. Jadi kalau nanti Yasmin bilang itu sudah dibubur, bagaimana? Dikasih lalu pemerintah biarkan, kan kebiasaan pemerintah kan begitu, dibiarkan. Kuncinya diminta. Ya, itu dia minta. Persoalan Bekasi saya tahu, tapi dibiarkan oleh pemerintah, bahkan dibodoh-bodohin. Maaf, mungkin juga itu menjadi trauma bagi kawan-kawan tidak lalu menerima tawaran wali kota. Oh, saya bersahabat dengan istrinya wali kota itu. Bersahabat banget, dekat banget. Saya tahu persis persoalannya apa. Bukan masyarakat di sekitar gereja Yasmin yang mempersoalkan. Itu banyak hal yang kan. Memang para sebentar nanti kita bicarakan. Baik. Jawab dulu, abangku. Bukan abang. Saya langsung aja dari langsung tadi yang saya mana
HMI, siapa namanya? Ya. Sebetulnya saya tidak bermaksud untuk melempar bola panas, tapi justru saya mau bilang inilah persoalan yang kita hadapi. Ya, kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Itu poin saya. Dan terkait dengan tugas dan wewenang Komnas HAM, posisi kita bukan lembaga pemerintah, kita lembaga negara. Dan posisi kita justru mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada 4 mandat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1996 Undang-Undang HAM. Yang dimandatkan kepada kami itu pertama kita punya fungsi melakukan pemantauan dan penyelidikan. Jadi di Gereja Yasmin kita juga banyak melakukan pemantauan, sudah melakukan pemantauan dan kita kasih rekomendasi, meskipun rekomendasinya tidak digubris. Rekomendasi di Philadelphia juga begitu. Yang kedua, kita punya mandat untuk melakukan mediasi. Sebetulnya kita juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan mediasi terkait kasus-kasus konflik antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, kita punya mandat untuk melakukan pengkajian dan penelitian. Pengkajian dan penelitian itu kita mengkaji hal-hal apa saja yang berkaitan dengan benturan antar undang-undang, apalagi yang tidak sesuai dengan semangat hak asasi manusia. Yang terakhir, mandat kita adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pendidikan dan penyuluhan, training and education. Dan 4 mandat itu sebetulnya dalam konteks hak asasi manusia atau NHRI, National Human Rights Institution, dimanapun posisi NHRI itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ditopang oleh gerakan, disupport oleh gerakan masyarakat yang secara bersama-sama ikut memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kalau kita bersimpati dengan teman-teman dari para korban hak asasi manusia, itu karena kita menganggap itu bagian dari yang harus dilakukan oleh kita di sini. Dan saya ingin sampaikan juga di sini bahwa hak asasi manusia ini bukan hanya satu wacana yang kemudian diatur hanya di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990, tapi itu harus dipahami sebagai satu rezim, satu paradigma dalam cara kita memandang ke depan ini kita mau ngapain, cita-cita nasional kita ini sebetulnya seperti apa sih. Dan itu sebenarnya sudah tahun 2000 sudah dibuat TAP MPR-nya. Para tokoh-tokoh reformasi kita dulu merumuskan itu dalam suatu TAP MPR nomor 17 kalau tidak salah, terkait dengan judulnya itu kalau tidak salah tentang penataan persatuan dan ketahanan nasional. Tapi intinya di dalam itu adalah apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk melangkah ke depan biar tidak terulang satu tragedi-tragedi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti di masa lalu. Nah itu artinya apa? Itu TAP MPR itu adalah satu fundament yang meletakkan kembali esensi dari kita bernegara ini sesuai dengan konstitusi dan itu tadi Pancasila sebagai falsafah bangsa kita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah dari situ itu sebetulnya kita harus bisa menangkap satu gerbong yang diletakkan kembali agar kita ini berjalan sesuai dengan cita-cita kita seperti yang kita bangun pada tahun 45 itu. Dengan adanya TAP MPR itu sebenarnya kita ingin menyampaikan bahwa di masa lalu itu kita pernah berbuat salah, Pak, dalam menyelenggarakan kebangsaan ini. Nah kesalahan kita apa? Dalam konteks hak asasi manusia ada banyak sekali tragedi kemanusiaan di mana banyak sekali korban pelanggaran HAM dan itu harus diusut. Itu mandat kita memang. Jadi kalau kita dibilang macam-macam ya mandat saya, mandat kita di Komnas HAM seperti itu. Dan yang kedua, Komnas HAM bukan saja secara rutin melakukan pemantauan di beberapa tempat yang rekomendasinya sering tidak digubris, tapi juga
Komnas harus sebagai lembaga negara harus juga bisa secara nyaring menyampaikan kepada pemerintah bahwa basis dari seluruh pembangunan itu basicnya adalah human right, hak asasi manusia itu sebagai basis dasar dari pembangunan. Nah, yang salah dari model pembangunan di masa sebelumnya, pelanggaran hak asasi manusia itu dianggap sebagai ekses, gitu kan? Bukan dijadikan sebagai sebuah fundamen atau dasar dalam meletakkan pembangunan. Sehingga yang muncul apa Pak? Masalah Yasmin, itu bisa diselesaikan lah, kita kasih uang 8 miliar pasti selesai itu. Kita pindah aja gerejanya di tempat lain. Itu bukan penyelesaian masalah Pak. Itu hanya menjadikan seolah-olah pelanggaran HAM itu sebagai ekses dari pembangunan. Fundament pembangunannya itu yang salah. Cara kita melihat tentang keragaman itu yang harus dibenahi. Jadi menurut saya Menteri Dagri sekarang ini sudah, menurut saya grade intelektualnya itu sudah menurun dibandingkan dengan masa dia bilang bahwa kita akan membantu FPI dengan memberikan dukungan dana. Emangnya nggak ada LSM lain yang lebih bagus? FPI dikasih dana kan gila menurut saya. Iya. Jadi ini menurut saya elit-elit politik seperti inilah sebetulnya secara tidak langsung akan menggerogoti fundament-fundament yang sudah kita letakkan. Bagaimana kita ke depan itu harus melangkah, dan itu harus dibenarkan. Dan salah satu fungsi Komnas HAM itu adalah menyatakan itu. Dan tentu saja kita tidak bisa sendirian. Kita semualah yang harus beramai-ramai membenarkan itu. Nah tadi Pak Dr. Usmin membicarakan tentang pemerintah itu harus objektif. Nah, saya mau jelaskan yang dimaksud dengan objektif itu apa Pak? Nah objektif itu adalah pemerintah itu harus menjalankan satu kebijakan yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Jangan hanya sesuai dengan undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan ada payungnya Pak. Jangan menafsirkan undang-undang itu secara sendirian, tapi dia harus terintegrasi dengan undang-undang yang ada di atasnya. Nah seringkali pemerintah kita itu berdalih. Fungsi kita ini seperti misalnya, ini saya singgung yang tadi tidak pernah disinggung, soal undang-undang Admin nomor 23 tahun 2006 ya. Pemerintah Dagri selalu berdalih, soal urusan agama itu urusan Departemen Agama. Kita nggak berhak untuk mencantumkan agama di dalam KTP, cuma menyantumkan aja nggak berhak, kan lucu menurut saya. Betul bahwa Departemen Agama itu mendaftar seluruh agama-agama di Indonesia, tapi kalau itu tidak didaftarkan tidak berarti tidak bisa dicantumkan di dalam KTP. Ini kan hanya soal administrasi saja, bukan soal esensi. Nah cara berpikir seperti itu yang membuat akhirnya Departemen itu jalan sendiri-sendiri menafsirkan undangnya sendiri-sendiri, padahal undang satu dengan yang lain bisa berbenturan. Nah, jadi itu artinya bahwa menteri-menteri ini harusnya sudah bisa melangkah lebih jauh untuk bisa meletakkan undang-undang di dalam kewenangannya itu sesuai dengan undang-undang yang lebih atas, yang sesuai dengan esensi kita dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan hak asasi manusia. Masa hanya gara-gara orang yang tadi disebut membina aliran-aliran kelompok kepercayaan, kelompok kebatinan, itu banyak orang-orang yang menulis KTP itu gara-gara bukan masuk di dalam 5 agama itu tidak mau dicantum, 6 agama itu tidak mau dicantumin karena nggak ada Pak dalam daftar kami, kan lucu itu. Karena itu tidak disosialisasi. Jadi masih banyak sebetulnya Pak hak untuk mendapatkan diakui sebagai warga negara dalam mendapatkan KTP ini yang Bapak sebut tadi sebagai kelompok aliran kepercayaan itu masih banyak yang belum dapat Pak. Jadi fungsi pembinaan Dagri ada di mana ini sebetulnya kan? Kalau begitu kan? Nah, ini masalah menurut saya. Dan kita juga harus lihat bahwa istilah aliran kepercayaan dan kebatinan itu istilah yang benar-benar pure dibuat pada zaman Orde Baru dalam konteks politik. Sebelum adanya 5 agama besar ini termasuk agama saya, agama Islam, Indonesia itu sudah beragama.
Dan banyak sekali agama-agama yang sudah muncul di Indonesia. Kenapa diletakkan sebagai aliran kepercayaan? Yang itu tentu saja pelayanannya pasti akan berbeda. Ya. Nah, sekali lagi saya mau mari kita lihat bahwa dalam esensi asasi manusia sebagai sebuah rezim itu kita punya hak asasi manusia itu punya 3 fundament yang itu sifatnya itu non derogable, tidak bisa dihilangkan, dikurangi pemenuhannya. Pertama adalah soal freedom, soal kemerdekaan. Kemerdekaan kita ini keluar dari penjajahan Belanda ini bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Makanya diakui oleh dunia internasional. Nah, dalam konteks sekarang, kemerdekaan orang beragama itu harus diakui apapun caranya gitu. Nah, tadi sampai disinggung soal bagaimana warga Kristiani misalnya tidak boleh beribadah di rumahnya. Kan banyak gitu. Itu kan pengaturan yang sifatnya administratif. Orang beribadah di mana saja kan boleh. Saya yasinan tiap Jumat, malam Jumat di rumah saya nggak ada yang larang. Masa orang Kristen beribadah di rumahnya dilarang? Menurut saya aneh itu. Ya, waktu itu tidak ada pemberitahuan. Dan itu pengaruh stabilitas. Artinya parkir. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah kita jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi mari kita letakkan cara membangun kerukunan beribadah, kebebasan beragama di Indonesia sesuai dengan tujuan kita membangun bangsa ini untuk apa gitu. Kalau kita hanya terpaku dengan undang-undang yang satu sama lain masih berbenturan, nggak akan selesai. Termasuk soal Yasmin itu, kalau cara pandang kita aja sudah beda, itu nggak akan mungkin bisa selesai. Ini yang menurut saya harus diletakkan secara bersama-sama. Jadi cara berpikir objektif itu adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa yang kolektif ini melihat semua persoalan kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan sesuai dengan cita-cita bersama kita. Itu yang harus kita rumuskan sehingga kita punya cara pandang yang sama. Nah, sekarang ini sudah orang tuh menafsirkan cara dengan caranya sendiri-sendiri, dengan tujuannya sendiri-sendiri. Yang satu ke kanan, ke belakang, ke utara dan macam-macam, sehingga jadi kacau jadinya. Nah, tugas kita semua adalah meletakkan semua itu dalam tujuan yang sama. Dan kita sebenarnya sudah punya fundament yang kokoh. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Konstitusi, ada hak asasi manusia. Itu semua fundamentnya cukup bagus. Tadi saya bilang kemerdekaan. Yang kedua, itu soal dignity dalam konteks hak asasi manusia, soal martabat. Nah, sekarang ini saya agak melenceng dalam konteks diskusi di ruangan ini. Ya, ada satu sensus yang dilakukan oleh BPS dan kemudian direproduksi lagi oleh LIPI dalam risetnya. Dulu tahun 70-an orang asli Papua itu penduduknya 80% dibandingkan dengan penduduk pendatang. Tahun 2000 itu berbalik. Nah, kalau kita lihat dalam konteks esensi dignity, martabat bangsa etnis Papua, apakah pembangunan yang selama ini dijalankan di Papua itu justru malah melakukan ethnic cleansing? Kok bisa pembangunan yang dijalankan dengan uang triliunan malah mengurangi hak hidup orang Papua yang justru penduduknya semakin berkurang? Gimana mereka? Nah, dalam dignity konteks beragama ya juga harusnya masyarakat yang selama ini berkonflik harus punya satu cara pandang yang sama. Kita ini punya martabat sebagai manusia yang harusnya diperlakukan secara sama. Bahwa kita punya agama yang berbeda, etnis yang berbeda, sistem kepercayaan yang berbeda, itu hanya soal perbedaan kebinekaan kita. Ini yang harusnya dipahami juga oleh Depdagri, karena fungsi Depdagri ini sangat penting dalam konteks menata masyarakat yang beragam ini sesuai dengan fungsi kenegaraan kita gitu. Jangan sampai terjebak dari hal-hal yang teknis, tapi yang esensi justru diabaikan. Ya. Saya setuju bahwa justru dengan cara yang lontaran yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden tadi yang disampaikan, itu menurut saya dia justru akan keluar dari tanggung jawab dia sebagai pengemban kewajiban melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia.
Yang ketiga, esensi yang ketiga itu soal equality, kesamaan di depan hukum, kesamaan sebagai manusia. Semua orang harus diperlakukan sama, tidak ada mayoritas minoritas. Kita sudah punya itu, punya esensi yang jelas di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh orang diperlakukan berbeda hanya karena dia minoritas atau sebaliknya. Jadi trilogi dalam hak asasi manusia itu, dignity, equality, dan freedom itu harusnya menjadi acuan kita untuk mengamalkan seluruh hak asasi manusia di Indonesia. Ini sangat penting karena seringkali yang selama ini terjadi ya, konflik-konflik apakah itu terkait rumah ibadah Ahmadiyah, Sunni, Syiah, kita ini lupa dengan akar kita sebagai bangsa. Bolehlah orang katakan bahwa ada yang menuduh lah hak asasi manusia itu kan dari barat, banyak yang tuduhannya seperti itu dilontarkan ke mereka. Itu sebetulnya tidak benar. Semua bangsa yang meratifikasi Kovenant Internasional Hak Asasi Manusia itu bukan karena intervensi barat, tapi adanya satu kesadaran bahwa sejarah yang mereka, sejarah kebangsaan mereka itu sesuai dengan semangat hak asasi manusia di dalam PBB. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya semangat pertama melakukan freedom, kemerdekaan dari hubungan penjajahan imperialisme bangsa lain. Itu adalah pemenuhan hak asasi manusia. Dignity, kita harus membangun martabat yang kuat. Ya. Kalau kita bilang itu martabat secara budaya, artinya kita harus membangun sistem budaya kita yang sesuai dengan akar bangsa. Jangan kita hanya mengadopsi budaya Islam yang cuma jenggoten, budaya Islam yang ekstremis, atau sebaliknya budaya-budaya dari kelompok-kelompok Kristiani dan macam-macam yang tidak sesuai dengan akar bangsa ini. Itu sebetulnya kan sesuai dengan sejarah dan cita-cita kita. Tidak ada yang melenceng hak asasi manusia dengan sejarah bangsa ini. Dan equality kita juga sudah sejak dari zaman kerajaan sampai sekarang, kita punya sejarah di mana kita ini diperlakukan secara setara. Di Sulawesi Selatan, saya mau cerita, ada satu kelompok yang disebut kelompok bisu. Itu kalau di sekarang namanya transgender, kelompok waria lah. Kita tahu banyak sekali pengaduan-pengaduan yang muncul ke kami. Kelompok waria sekarang banyak dikejar-kejar oleh Satpol PP atau yang lari ke sungai kemudian meninggal dan macam-macam. Di Sulawesi Selatan kita punya sejarah yang arif. Orang transgender itu namanya disebut komunitas bisu. Dalam kerajaan Makassar Bugis kuno, dia diperlakukan sebagai tokoh spiritual yang memimpin upacara-upacara keagamaan dalam kerajaan Bugis Makassar. Itu luar biasa. Bagaimana bukan hanya keragaman etnis, agama, tapi keragaman dalam orientasi gender. Mereka ditempatkan secara sama. Kita punya sebetulnya sejarah-sejarah seperti itu, cuma itu jadi kemudian kita nggak tahu lagi gitu, nggak tahu kemana lagi kita mencarinya, karena kita sudah dilupakan atas sejarah kita. Karena sudah pernah bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, sejarah seperti ini yang harus kita angkat kembali. Betul. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang sangat esensial, yang sangat fundamental yang bisa kita bangun secara bersama-sama, kita gali di dalam bangsa ini. Forum inilah yang harus bisa memulai. Kalau kita mau menjadi solution maker, ya itulah cara kita harus menempatkan bagaimana membangun bangsa ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, jadi namanya juga diskusi. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, ada yang sependapat, tidak sependapat, no? Sudah berkembang, tapi sebelum Romo dan Dr. Ismi itu yang kami ajukan kepada pemerintah sekarang, kerangka negara Indonesia. Kami sudah menginginkan ini juga ke pemerintah. Rumah kita negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dasarnya, fondasinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pilarnya adalah Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 45, Bhinneka Tunggal Ika, Hak Asasi Manusia, dan Wawasan Nasional. Kami ajukan. Jadi tidak benar kalau Pancasila menjadikan pilar, walaupun menurut keterangan MPR bahwa pilar itu sama dengan dasar, dasar sama dengan pilar. Kami sedang menyampaikan itu supaya jelas. Pemerintah ini kan sering mengumumkan atau sengaja menciptakan kebingungan supaya dalam
kebiasaan pemerintah menciptakan kebingungan supaya rakyat terbingung-bingung. Jadilah dia banyak kebingungan. Itu sudah. Nah, hanya catatan kecil, Romo, beri kami pencerahan mengenai kegiatan. Terima kasih. Yang pertama, kalau melihat sejumlah persoalan, kesimpulannya memang berdasarkan masalah-masalah yang ada, dalam arti tertentu negara kita gagal. Pertanyaan lanjut, bagaimana supaya negara yang gagal itu bisa berhasil? Dalam arti kita butuh penguasa negara yang adalah pelayan publik dengan ketegasan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu norma hak asasi manusia dengan konstitusi yang ada untuk menyelesaikan masalah. Menjadi persoalan lebih rumit, siapa yang mau dorong supaya presiden, menterinya seperti yang dikatakan tadi, mereka memang mesti buat apa-apa. Dalam arti ini Soeharto lebih hebat. Dalam arti ini negara kita ini dalam situasi sekarang membutuhkan pemimpin yang tangan besi, tanpa melanggar hak asasi manusia tentunya, tapi menegakkan itu aturan. Saya catat di sini perlu penegakan hukum, HAM dan keamanan, perlu pendaya gunaan berbagai norma, berbagai aturan publik yang berlaku. No, kalau para pemangku kekuasaan sementara memang dengan orientasi banyak kepentingan, tadi saya muncul dengan gagasan, saya tunggu kapan ini people power ini muncul. Revolusi. Ya ini kapan? Siapa yang mau memulai? Itu semestinya secara kelembagaan ada Komnas HAM. Cuma Komnas HAM ini lebih banyak produk-produk konseptual dengan statement-statement dengan rekomendasi ketimbang gerakan nyata di lapangan. Maaf ya, saya ini pernah usir salah satu orang penting Komnas HAM pada zamannya konflik Maluku, yang tidak salah namanya Pak Bambang. Saya telepon marah-marah dia, pagi hari jam 7 dia datang ketemu saya. Lalu kami ngomong, kami rekonsiliasi. Iya. Kebutuhan konkret rakyat itu apa? Pemerintah kita harus tegas, ini aturan, kamu melanggar, konsekuensi tindakannya ini. Supaya ada efek jerahnya. Semua tahu itu dan kapan itu jalan. Kalau kita tidak bergerak bersama, yang punya kepentingan bergerak sendiri, yang lain kita nonton, paling-paling ngomong cari muka. Akhirnya dapat ekor semua. Tadi saya mengajak kaum muda, agen-agen pembaharuan, para mahasiswa. Kalau ada gerakan demo sampai menurunkan Soeharto, kenapa nggak bisa ada gerakan untuk mendesak, memaksakan pemerintah mengamankan itu hukum, mengamankan itu peraturan, mengamankan undang-undang demi hak asasi, demi kebebasan segala hal, demi pluralisme. Itu satu. Mari kita pikirkan itu dan kita bergerak bersama. Cuma memang kembali lagi ke soal kekurangan-kekurangan, SDM-nya kurang, SDA-nya kurang, kepentingan lebih besar. Perlu pejuang-pejuang publik. Saya tulis dalam catatan saya di beberapa pertemuan, kita membutuhkan pejuang-pejuang publik, pejuang-pejuang kepentingan publik yang memang menjadi pahlawan di zaman sekarang. Siapa orangnya? Kita semua. Yang kedua, dari sisi untuk pemerintah yang tegas menjalankan fungsinya, seperti tadi dikatakan oleh saudaraku yang sangat benar itu, kalau ini belum, maka kita dorong dari bawah dengan people power maupun dengan kita punya perilaku sendiri, hidup ke orang bersaudara. Itu yang harus kita bangun. Contoh konkret menyikapi apa yang Ibu ini bilang. Waktu MTQ 24 di Ambon, saya ditelepon oleh kepada Dinas Kesehatan seorang ibu muslim yang mengalami kesulitan untuk menampung tamu-tamunya dari Banten. Romo, bisa nggak kami punya tamu ngomong nginap di Uskupan, rumah kediaman uskup? Saya bilang, oh kami sudah siap.
Bukan cuma bisa atau tidak, saya sudah siapkan, silakan. Sesudah itu dia laporkan ke Banten, bingung mereka, aduh nggak bisa, bagaimana tempat macam apa itu sih? Itu rumah uskup, itu yang bagaimana sih? Nggak boleh, nggak bisa. Dirayu oleh ibu kepala dinas dan orang muslim ini, akhirnya datanglah 3 orang. Ketua LPTQ, ketua MUI merangkap ketua STEM dengan salah satu pembina rohani untuk survei. Saya jemput, ajak makan minum semua, antar ke kamar. Ini maaf, ini salib, saya sudah nanti keluarkan. Kamar ini Bapak boleh bebas pasang arah kiblat. Kagetlah mereka, kok Romo bisa pikir sampai ke situ? Ya iyalah, saya harus pikir sampai ke situlah. Bagaimana kita memikirkan orang lain dan kebutuhannya dari porsinya. Mereka telepon, datang, bahkan mau semua mau datang tinggal di situ. Di tempat rekreasi kami ada yang namanya Katolik bilang patung Bunda Maria. Saya bilang bagaimana ini mau dikeluarkan? Jawaban dari kepala LPTQ-nya, enggak apa-apa, kita kan percaya juga sama Maria, ibu Nabi Isa. Enggak apa-apa kok itu ditaruh saja, enggak apa-apa Romo. Mula-mula mereka penuh tanda tanya, takut, khawatir dan segalanya. Terakhir mereka ingin tinggal di situ, bahkan bilang kalau juara 1 kami kembali, nggak mau tinggal di hotel, tinggal di sini aja, di rumah uskup ini aja. Itu orang Banten tidak terbayangkan itu. Artinya bagaimana kita saling menerima, saling berkomunikasi sebagai sesama saudara, menunjukkan pengertian dan perhatian kita satu sama lain. Bukan hanya orang Kristen sembahyang di rumahnya yang Kristen, orang Muslim sembahyang sholat di rumah uskup. Itu sejarah yang dibuat. Orang-orang GPM di Ambon itu sudah perusahaan itu, para pendeta disuruh pergi bermalam di rumah orang Muslim, sembahyang bersama orang Muslim, maupun mereka berdua menurut cara mereka di rumah orang Muslim. Mula-mula takut, kemudian mereka pulang dengan penuh sukacita. Ini budaya dasar bangsa kita yang sekarang diobrak-abrik. Mari kita bangun kembali dengan saya bilang tadi itu. Mari bangun kembali budaya persaudaraan, sejati budaya dialog, komunikasi orang hidup, orang bersaudara. Nah, ini yang perlu. Dengan tentu kita butuh kekuatan payung dari pemerintah kita, negara kita, dengan aturan yang berorientasi menunjang kepentingan umum dan serentak penegakan dari aturan dan hukum itu. Dan itu kalau tidak jalan, maka saya bilang tadi, kita gunakan ruang publik, kita berjuang untuk itu dengan berbagai cara. Kembali lagi, siapa dan mana gerakan nyata? Siapa dan mana gerakan nyata? Sebagai orang beriman, Tuhan tahu cara, Tuhan tahu jalan. Semoga kita mau dan kita buat. Saya menanti, KWI menanti, khususnya Komisi Hak menanti kelompok-kelompok orang muda lintas agama, GMKI, HMI, mana lagi, PMKI, mana lagi. Jangan hanya bicara-bicara jalanan dan lain-lain, tapi mari duduk berpikir dan membangun gerakan bersama. Cuma gerakan si Yasmin sendiri apa ya, ini nggak ada artinya, iya kan, benar kan? Tapi kalau itu bersama beda, itu bersama beda. Kalau Yasmin sudah kamu di belakang sana, mari kami yang tampil. Nah, itu baru betul. So mayoritas oke, wajar, itu gejala sosial yang ada. Tapi pertanyaan, bagaimana yang mayoritas berjuang untuk kepentingan hak asasi yang minoritas? Ini terakhir mimpi saya, bagaimana caranya kita menggunakan setan bangun surga di republik ini. Katakan saja para penguasa penegak hukum itu kebanyakan adalah setan-setan. Marilah kita berjuang menggunakan mereka untuk membangun surga bagi seluruh rakyat di bangsa ini. Terima kasih. Pengalaman yang indah.